ada sebuah peringatan darurat untuk Indonesia. Jadi ceritanya adalah terjadi keramaian, mungkin lebih tepatnya keresahan masyarakat di akar rumput. Keresahan masyarakat karena masyarakat bisa merasakan ada yang gak beres. Ada yang gak beres dengan perpolitikan kita. Sebenarnya kan ada apa sih yang terjadi dengan situasi demokrasi Indonesia? Sebagai seorang Kristen kita harus melakukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan punya kehendak untuk bangsa ini. Apakah kita semua terpanggil untuk hal itu? Seharusnya, underline ini, lebih banyak orang Kristen yang mau melayani Tuhan di negara, pemerintah, politik. Melayani Tuhan. Pembicaraan Hello God kali ini tidak akan mudah dan akan keluar dari jalur biasanya. Oh Tuhan, jauhkan dari yang jahat. Jadi yang pertama ini adalah hari ini, momen ini, warga Hello God dan teman-teman semua dan Indonesia, selamat datang di Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan Andre Tunggal. Luar biasa hari ini. Teman-teman pasti langsung bisa menotis bahwa ada satu orang yang benar-benar berusaha untuk menghidupkan suasana. Betul. Dengan semangat berkobar 17 Agustus. Betul. 2024 tapi bukan 45. Bukan 45 ya, 2024. Bagaimana Julius Teja setelah selesai kembali dari upacara negara? Wih, sayangnya belum mendapat kesempatan untuk pergi ke IKN. Kirain waktu itu lu bakal bikin podcast di IKN. Pengennya gitu. Dengan salah satu paskibra. Iya, at least kan awalnya mau diundang 8.000 orang, 8.000. Dipotong jadi 1.500. 1.500. Nah, gue kebetulan di 1.501 gitu. Jadi kayak urutan 1.501 nggak dapet gitu. Nggak dapet. Jadi sebenarnya hanya karena waktu itu lagi terlambat ambil nomor antrian. Iya, betul. Karena panggilan alam di toilet. Karakan lu sebenarnya bagus. Tapi hari ini teman-teman, mari kita fokus untuk Indonesia. Keren banget kok. Di hari Sabtu ini, teman-teman kalau lagi nonton udah lihat thumbnailnya semua. Yes, ada satu hal yang sangat menggelegar untuk Indonesia, yaitu adalah satu postingan yang semua orang upload, tidak terkecuali pemuda di depan saya ini. Ada sebuah peringatan darurat untuk Indonesia yang perlu sama-sama kita omongin bareng-bareng. Terjadi keheningan cipta di sini, dimulai. Sejak semalam dalam perjalanan tadi pagi, bahkan ketika sampai di sini intensitasnya makin meninggi. Teman-teman pasti bisa merasakan bahwa gue sendiri cukup aware, concern. Anyway, tadi sebelum kita doa, lalu kemudian Julius mention satu kata yang baik ya. Dia bilang jauhkan dari yang jahat. Gue langsung mengambil waktu sebentar untuk Tuhan jauhkan dari yang bukan Tuhan deh. Yeah. Jauhkan dari yang bukan dari Tuhan gitu. Jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari kemanusiaan, jauhkan dari kedagingan. Waktu pembicaraan ini gitu. Itu yang gue lagi benar-benar menikmati apa ya? Berusaha untuk memohon Tuhan tolong dalam pembicaraan Hello God kali ini. Yes. Pembicaraan Hello God kali ini tidak akan mudah dan akan keluar dari jalur biasanya. Karena menurut kebiasaan kita kan mungkin ada di antara teman-teman yang bertanya-tanya, "Loh kok ini Hello God ikut-ikutan bahas beginian?" Mungkin. Yeah. Mungkin ada di antara rekan-rekan yang menonton ini lalu kemudian bertanya, "Loh kok begini sekarang mungkin mohon maaf ya. Kok mulai bahas politik gitu?" Sebagai sebuah disclaimer, pembahasan kali ini tentu kita tidak ada intensi sama sekali untuk masuk dalam politik praktis. Betul. Tidak juga punya intensi untuk kemudian tapi ada satu kegelisahan dalam hati. Semalam waktu diskusi sama Julius, tadinya memang saya, Andre Tunggal, tidak mau bahas gitu. Tapi entah kenapa merasa bahwa kita mesti bahas. Kenapa kita mesti bahas? Karena
kepentingan atau demi kepentingan akan suara kita sebagai umat Tuhan yang merindukan adanya keadilan, merindukan adanya kebenaran, merindukan adanya keadilan sosial, merindukan adanya kebaikan, merindukan adanya nilai-nilai kerajaan Allah di bumi seperti di sorga, termasuk Di kita Indonesia. merindukan di Indonesia. Sekali lagi ini adalah suara, bukan sebuah tindakan penghakiman, bukan sebuah tindakan aktif untuk melakukan gerakan apa enggak. Ini cuman suara yang kayaknya memang Hellogat harus juga bicarakan. Dan teman-teman doakan ya supaya Amin. kita tidak Tuhan jauhkan dari yang jahat, begitu ya. Langsung tegang lu ya. Nggak, gue jujur gue justru lagi nyari kapan nih gue bisa bercanda gitu. Jeleknya, sorry kebiasaan Iya, teman-teman. nggak apa-apa, jelek. gue langsung masukin ke. Seperti itu teman-teman. Kenapa demikian ya? Gue jelasin konteksnya tadi. Karena memang ini jadi satu keresahan. Ada satu panggilan khusus ya, teman-teman. Thumbnailnya udah kasih tahu kan? Sama Udah. Ya. Teman-teman, di tengah huru hara dan apa yang terjadi di dunia saat ini, teman-teman, ada banyak hal yang sebenarnya kita sebagai satu Hellogat on Topic kita bisa bahas dan perlu bahas gitu. Tapi akhirnya ya tadi sesuai dengan yang Ko Andre bilang, hari ini ada satu keresahan dan panggilan khusus untuk kita membahas sebenarnya kan ada apa sih yang terjadi dengan situasi demokrasi Indonesia. Mungkin kita bisa mulai dari situ teman-teman. Kalau teman-teman nggak ngikutin kasusnya, jadi sebentar lagi Jakarta akan ada pilkada. Iya, seluruh daerah. Seluruh daerah, sorry. Tapi politik nasional itu atau keadaan politik nasional jadi rame karena Jakarta sebagai epicentrum lah, kita nggak bisa pungkiri itu, meskipun udah bukan ibu kota lagi, masih benar-benar maknanya kuat banget sebagai pusat ya dari populasi yang ada di Indonesia. Dan Jakarta itu bisa jadi wajah perpolitikan Indonesia sebenarnya. Terjadi rame-rame di mana hari ini sebenarnya pada waktu kita syuting akan ada sebuah demonstrasi yang kita duga besar di Senayan. Kalau nggak salah 9 menit dari sekarang. 1 jam lagi. Oh, 1 jam lagi. 1 jam lagi. Sorry. Ya, demonstrasi yang besar di sana. Dan anyway, abis ini gue akan ke Senayan. Tenang, gue gak ikut demo. Berarti gue rasa bukan tempat gue di demo. Berarti gue rekomendasiin, gue ada satu mall bagus, 2, Plaza Senayan dan Senayan City. Iya. Iya, jadi mungkin buat rekan-rekan untuk sekadar yang mohon maaf mungkin ada yang gak ikutin. Jadi ceritanya adalah terjadi keramaian, kegaduhan, mungkin lebih tepatnya keresahan masyarakat di akar rumput yang memposting thumbnail yang kita muncul tadi, thumbnail yang kita thumbnail hari ini. Peringatan darurat. Peringatan darurat itu adalah sebuah semacam kayak sebuah statement, movement menyatakan bahwa ada keresahan masyarakat karena ada yang masyarakat bisa merasakan ada yang nggak beres. Ada yang nggak beres dengan perpolitikan kita. Kita berusaha sebisa mungkin untuk netral, teman-teman ya. Ada yang nggak beres itu, kenapa kita berani bilang ada yang nggak beres? Karena ada semacam atau masyarakat hari ini dibingungkan. Ya. Dibingungkan dengan situasi di mana gonjang-ganjing politik kok kerasa sekali belakangan ini gitu ya. Berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Nah, pemilihan kepala daerah sebenarnya ada 2 yang diputuskan. Jadi per hari tanggal 20. 2 hari lalu, Mahkamah Konstitusi menerbitkan sebuah putusan di mana itu keputusan nomor 60 ya, yang memutuskan ada 2 keputusan yang menarik. Pertama, menurunkan ambang batas atau parliamentary threshold dalam hal ini terhadap partai-partai yang berhak mengajukan calon pemimpin atau calon kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur. Dan efeknya itu menjadi terpusat di Jakarta karena yang tadinya harus 25% dari pemilih, partai yang boleh mengajukan calon itu minimal harus punya 25%.
turun jadi 7,5%. Betul. Nah, implikasinya jadi ada dua ya. Satu itu, yang kedua adalah batas ambang umur. Iya, harus minimal 30 tahun saat pendaftaran. Ya, bukan saat pelantikan. Betul. Oh Tuhan, jauhkan dari yang jahat. Jadi yang pertama ini adalah Berat banget nih. oh iya dong, kita Iya, harus iya, hati-hati. iya. Karena Benar. apa? Karena kita sebenarnya punya sebuah kepentingan, bukan untuk apa, tapi kepentingannya adalah supaya, terutama kalau teman-teman yang nonton ini, kita punya sebuah pendewasaan. Nice, ya. Jadi kita itu memilih bukan karena disuruh milih. Kita berposisi bukan karena disuruh berposisi. Tapi kita dikasih sebuah reasoning, penalaran, dan Andalah yang memilih. Anda boleh tidak setuju kok dengan kami, tidak masalah kan? Iya, balik lagi ini opini. Iya, ini kan opini, ini suara. Tapi Anda, dan gue yakin bahwa sebenarnya dalam hal ini menurut gue sebagai institusi rohani, kita pun perlu untuk memberikan sebuah pendewasaan. Yes. Bukan mengarahkan untuk pilih ABC, bukan, tapi mendewasakan wawasan, buka wawasan. Jadi kembali kepada yang tadi. Jadi yang tadinya partai-partai yang tidak bisa mencalonkan karena Jakarta kan tidak ada yang dapat 25%. Iya. Lu butuh gabungan. Iya, lu butuh gabungan baru bisa mengajukan calon. Iya. Tapi pada akhirnya kan semua harus koalisi, dan kondisi perpolitikan kita pada saat ini, pada momen ini adalah terjadi yang namanya penggabungan koalisi besar yang dicurigai oleh banyak orang sebagai upaya orang-orang yang berkuasa untuk menentukan pilihan bagi rakyat yang memilih. Menentukan pilihan bagi rakyat yang memilih. Ditafsirkan sendiri ya. Iya. Dicurigai demikian. Makanya muncul si calon Gudetama. Si Gudetama. Ya udah, nggak ada pilihan Jul buat lu, nih Gudetama aja. Iya, gua nggak bisa pilih Lopi Toki karena dia nggak dicalonin. Iya, ini apa? Lopi Ya, Lopi Toki. Jadi gitu. gue cuma bisa pilih Gudetama. Gudetama aja. Ya udah, lu nggak bisa pilih yang lain Jul, gitu. Lu sebagai rakyat. Jadi lu bebas nggak? Pilihan gue cuma satu. Jadi gue Nggak lah, ada dua nanti. Oh, ada dua. Ada dua nanti, gue kasih pilihan ini. Jam pasir. Nah, jam pasir. Oke. Lu mau pilih mana? Gudetama karena dia lebih lucu. Boleh dong. Nah, teman-teman dari ilustrasi itu akan seharusnya teman-teman paham maksudnya. Silakan tulis kalau Anda paham maksudnya. Jadi tadinya itu koalisi besar kan, Yes. yang sudah menentukan ini gitu. Nah, yang lain nggak bisa gitu. Iya. Apalagi yang ya, partai kecil atau partai yang agak besar, bukan agak besar, partai besar tapi suaranya tidak sampai, ya sudah nggak bisa apa-apa. Ya, jadi si Jam Pasir nih nggak bisa nyalon. Lopi Ya. Toki juga nggak bisa ikut. Ya, Nah, ya udah gitu. Ini- Jadi Gudetama. ya intinya Gudetama. Tiba-tiba ada sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh teman MK. kita di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi MK mengubahnya yang tadinya 25% jadi 7,5%. Yes. Dan itu langsung mengubah peta. Mengubah peta, seru mengubah banget. kondisi, dan tiba-tiba pada malam berikutnya, malam yang sama atau berikutnya ya? Malam yang berikutnya. Hari Ya, berikutnya. langsung kemudian Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Legislatif mengeluarkan sebuah atau merilis sikap untuk mengabaikan keputusan MK untuk kembali lagi kepada undang-undang yang tadinya 25% itu. Iya, atau dengan bahasa revisi UU Pilkada. Iya. Jadi Nah, itu membuat masyarakat resah. Jadi konteksnya tuh itu membuat masyarakat resah bahwa seharusnya ada pilihan selain Gudetama. Lopi Toki, harusnya ada pilihan nih gitu ya. Iya, jadi Ada putusan pilihan ini harusnya. gara-gara putusan MK sekarang Lopi Toki bisa nyalon, Jam Pasir bisa nyalon, Ya sih itu. si diffuser. Tapi dari Badan Legislatif DPR itu pengen balikin lagi semua. Jadi implikasinya cuman ini aja. Gitu sih. Sama tadi nih, ini Jam Pasir. Independen kan?
Iya. Gitu sih teman-teman. Jujur semalaman gue mikir gimana perumpamaan yang tepat ya. Ternyata selama ini perumpamaan yang tepat ada di depan Di kita. depan mata lu sendiri. Ada Lopitoki, Gudat Lama, Jam Pasir, dan juga Diffuser gitu. Nah jadi begitu teman-teman konteksnya. Nah konteksnya hari ini demonstrasi yang akan diadakan di Senayan itu adalah untuk menyatakan sikap, seharusnya ya agendanya ya. Iya. Menyatakan sikap supaya berikanlah kebebasan yang memang seharusnya pilihan. Atau kalau teman-teman nontonin beberapa influencer yang buka suara, mereka melihat bahwa if you want to play the game, play it right gitu. Don't change the rule of the game gitu mungkin ya. Iya. Dan itu banyak teman-teman. Dan gak sedikit awalnya gua pikir kalau gerakan atau postingan dari peringatan darurat ini tuh cukup terbatas di mereka yang into politik. Cukup terbatas di mereka yang sebagai pengamat, sebagai orang-orang yang kritis dengan hukum, sebagai orang-orang yang mengamati situasi politik Indonesia. Ternyata setelah 1 hari atau nggak nyampe sehari, gue melihat ternyata ada banyak orang-orang warga Indonesia, bahkan teman-teman yang pernah duduk di kursi ini gitu loh, juga memiliki concern yang sama gitu. Dia pada posting, mereka juga pakai hashtag doakan atau pray for Indonesia gitu, pray for pilkada dan sebagainya. Kita lihat bahwa ternyata saat ini concernnya udah begitu tinggi gitu terkait dengan situasi saat ini, yang akhirnya membuat banyak orang termasuk gua nih, orang yang tidak jam into politik, bertanya-tanya emang sebesar atau sepermasalahan apa sih gerakan ini gitu. Satu hal yang gue syukuri dulu ya, bahwa sebenarnya ini pendapat gue pribadi sih. Gue punya sebuah keresahan melihat bahwa selama ini kalau katakanlah institusi rohani yang adalah kekristenan, boleh bilang bahwa kita jarang sekali peduli pada isu-isu yang sifatnya nasional. Atau isu-isu sosial, let's say. Karena kita kalau ngomong politik, kita nggak bisa buang itu dari yang namanya sosial. Makanya kalau dalam kuliah pun kita tahu kuliahnya sospol, sosial politik. Karena ngomong tentang politik, kita ngomong tentang sosial. Dan ketika ngomong tentang sosial, kategori kita pun sebagai misalnya organisasi keagamaan atau apapun lah itu, terlibat. Grup komunitas itu adalah komunitas sosial. Jadi kita tuh sebenarnya ada dalam lingkup sosial, dan kita tidak boleh menutup mata dan telinga kita akan perlunya kita itu harus peduli lah gitu dengan isu-isu ini. Jadi gue cukup mensyukuri ada orang-orang kepedulian. Ya, jadi ada kepedulian. Dan memang sudah seharusnya demikian. Apa yang gue lihat hari ini adalah kalau kita lihat di Perjanjian Lama, kalau kita lihat di Perjanjian Lama sebenarnya katakanlah ketika Israel itu baru mulai dibawa keluar dari tanah Mesir, mereka butuh advokasi. Tuhanlah yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, tapi mereka butuh advokasi dari seorang bernama Musa. Dan bahkan ketika Tuhan memanggil Musa, Musa bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tidak petah lidah. Lidahku itu tidak loncer. Bukan tipe ini host podcast gitu. Bukan tipe pastor yang jambul itu, bukan. Stop. Terus Tuhan bilang lah, itu Harun. Harun bisa jadi jubir kamu, gitu kira-kira. Nah, maksudnya ada advokasi, ada mungkin lebih tepatnya ada pemimpin yang takut akan Tuhan, yang seharusnya mengambil sikap, mengambil posisi untuk kemudian mengupayakan kepentingan atau kehendak Tuhan, gitulah kira-kira. Nah, ketika rakyat Israel masuk Kanaan, ada Yosua sebagai pemimpin di sana, dan hakim-hakim and so on sampai pada masa raja-raja. Peran seorang pemimpin yang takut akan Tuhan itu dibutuhkan. Yang kedua, bukan cuma pemimpin yang takut akan Tuhan. Kalau kita baca dalam Kisah Raja-Raja, peran imam itu dibutuhkan.
bukan untuk memimpin jadi raja. Menegur. Tidak pernah itu imam dipanggil memimpin jadi raja. Tetapi imam itu dipanggil sebagai seorang yang hadir mendampingi raja, memberikan, menasihatkan, mengarahkan gitu. Iya. Nah, kalau kita baca contohnya Raja Daud. Yoas ya, Raja Yoas. Itu ada imam namanya Imam Yoyada. Nah, itu contoh-contoh gitu loh teman-teman. Contoh-contoh pentingnya seorang yang takut akan Tuhan, pemimpin. Sekali lagi, pemimpin tidak selalu sama dengan raja, ya. Artinya orang yang berpengaruh, yang hadir dan menyuarakan Kebenaran. Keadilan. Ya gitulah. Kebaikan. Pidato lu hampir komplit tuh. Nggak komplit lu bisa ngomong kebenaran, keadilan, dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kedua Iya, kali. jadi sebenarnya memang mungkin kalau teman-teman melihat Andre Tunggal selama ini juga di apa yang dilakukan selama ini, sebenarnya ada sebuah concern besar sih untuk isu-isu perpolitikan, sosial dan politik yang sebenarnya memang gue gumulkan terus dan gue ikutin karena gue cukup tertarik membicarakannya. Karena ya itu sekali lagi disadari, dilandaskan atas kerinduan supaya tidak ada kepentingan untuk kemudian punya kuasa, tidak ada kepentingan untuk punya apa, tapi ada kepentingan untuk supaya melihat hadirnya kerajaan Allah di bumi seperti di sorga, itu aja. Melihat ada pemimpin yang baik, pemimpin yang takut Tuhan. Kok berarti mesti harus Kristen dong? Enggak juga. Takut Tuhan dalam konteks di sini adalah pemimpin yang menghargai. Gua rasa setiap orang bisa mengklaim dirinya bertuhan. Iya. Perkara Tuhan yang mana itu nanti dulu gitu. Tapi kita hargai dong kalau ada orang yang mengatakan oh bertuhan. Dan kalau bertuhan harusnya implikasi logisnya adalah menjunjung kebaikan, keadilan. Yes. Implikasi logis ya. Menjunjung nilai-nilai kebersamaan, toleransi dan sebagainya. Nah, itu harusnya ada pada pemimpin kita kan gitu. Dan orang Kristen pun seharusnya punya sebuah ide yang sama. Sekali lagi ya, bukan memaksa dan mengharuskan bahwa pemimpin mesti Kristen. Tidak loh. Iya. Enggak. Ini negara kesatuan, ini negara bineka, negara Tuhan yang Maha Esa. menerima keberagaman agama. Jadi bahkan kalau menurut gue ya, kepemimpinan harusnya jangan disamakan pada agama apa. Agamanya apa? Itu mah pertanyaan norak menurut gue. Harusnya kompetensinya. Iya, harusnya kepada kompetensinya dan pada yang kita tafsirkan sebagai bertuhan itu adalah ada sebuah intensi, keinginan, motivasi yang ingin menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, kebaikan bagi bersama, keadilan sosial dan sebagainya. Gitu sih. Nah, kalau misalnya kerinduan kita adalah itu, tapi kemudian cara untuk mencapai kekuasaannya adalah terjadi yang namanya, nah gue harus hati-hati nih. Yang namanya Terjadi yang namanya situasi di mana rakyat mencurigai. Itu kan yang bikin kita resah. Rakyat mencurigai bahwa ada siasat, ada upaya untuk mengubah peraturan. menyunat. Itu istilah yang sangat Memboikot ya, mengkebiri. Oke, lanjut. Membatasi. Oke, lanjut. Ayo, 3 lagi. Mengakali. 2 lagi. Mengitulah pokoknya gitu. Iyalah ya. gitu. Nah, kalau ada kecurigaan itu besar, Berarti kita resah dong iya. gitu. Nah, jadi orang Kristen, nah ini gue suka nih, puji Tuhan, untung ya. apa? Maksudnya puji Tuhan sejauh ini Tuhan tolong ya. Nah jadi maksudnya adalah sebagai orang Kristen kita juga seharusnya punya sebuah satu kepedulian itulah. Kepedulian itu ya, oke. Jadi udah 20 menitan nih, Tuhan tolong nih. 20 menit kemudian nih, gue tetap percaya Tuhan tolong. Gitu, kayak kepedulian itu. Sekarang pertanyaan gue, satu yang gue tiba-tiba kepikiran adalah kenapa kalau gitu nggak banyak orang-orang yang takut akan Tuhan bertindak selama ini ya. Satu kali gue pernah khotbah di gereja, di sebuah gereja.
Sebut saja gereja. Sebut saja singkatan jangan deh. Nah, jadi dalam khotbah tersebut sebenarnya situasinya terjadi 7 tahun lalu. No. Widih, udah Bukan lama 7 tahun, banget itu. 8 tahun, mungkin 9 tahun. GYDA kan? Gereja yang dihadiri Andre. Ya itu. Dalam sebuah khotbah tersebut sebenarnya gue menganggap pada masa itu gue masih cupu juga sih, masih polos juga. Gue melihat bahwa waktu itu gue men-challenge juga jemaat untuk mulai melihat bahwa kekristenan itu bukan soal saya datang ke gereja, berdoa, menyanyi, Memuji, mendengar firman, meminta berkat Tuhan, memberi supaya persembahan. 1 minggu itu berkat Tuhan kasih kesehatan, Tuhan berkati toko saya supaya rame, Tuhan berkati supaya kerjaan saya lancar. Bukan itu. Kekristenan itu bukan itu. Gue tidak menentang semua ide-ide itu, tapi gue rasa tidak tepat kalau kita cuman menjadikan kekristenan cuman itu. Pada waktu itu terjadi sebuah momen politik di mana langka banget tuh terjadi, ada satu orang Kristen yang menjadi kepala daerah. Oke. Di Jakarta maksudnya. Oke. Terus sekali lagi bukan karena dia Kristen ya, tapi karena kita mampu melihat bahwa ada nilai-nilai atau value kekristenan yang kita kayaknya harus akui, bersih, tidak ada korup, benar-benar bekerja, menata kota, dan itu kelihatan, buahnya kelihatan. Di momen itu gue kemudian men-challenge jemaat untuk kita tuh senang, kita euforia, tapi seharusnya kita jadi bertanya, kemana anak Tuhan yang lain? Wow. Selama ini kita ngapain? Yes. Gitu. Jadi gue menantang juga sih waktu itu. Mau nggak anak-anak jemaat kasih untuk melayani Tuhan di pemerintahan, melayani Tuhan di politik bahkan. Tapi kan ini opini gue pribadi ya, tolong Anda setuju boleh, nggak setuju juga nggak apa-apa. Tapi gue menganggap bahwa selama ini gereja, orang Kristen dikondisikan dan kita akhirnya menjadi mental cari aman, gitu. Mental yang penting gue aman. Akhirnya kita nggak mau hadir di situ, nggak mau cari masalah. Jadi sebenarnya bukan supaya kita mau cari masalah, tapi itu kan resiko yang Tuhan kasih. Bukankah Tuhan mengutus kita untuk jadi domba di tengah serigala? Kalau diutus jadi domba di tengah serigala, kayaknya domba yang cari aman di tengah serigala tuh nggak ada deh. Bukannya kita mau konfrontasi terus ya, tapi maksudnya kita akan selalu berhadapan dengan pencobaan, bukan? Iya. Begitu. Bukan kita yang mau bikin pencobaan sendiri, bukan. Tapi maksudnya untuk menjadi terang di tengah kegelapan, harus ke bakal di-challenge. Gitu. Bakal keluar dari zona nyaman. Kalau boleh gua berjelas. Sampai ketawa. Kalau boleh gua mengkritik, gereja ngapain? Gitu sih. Loh kok Andre kan ya gue juga dari gereja. Maksudnya gue juga melayani di gereja, gue juga melayani apa. Tapi maksudnya bukan. Gue bukan mengajak gereja berpolitik, bukan sama sekali. Tapi gereja harusnya mendewasakan jemaat. Gereja seharusnya mengutus jemaat, mengutus ke tengah dunia. Iya. Bukan gereja yang harus menguasai, punya kekuasaan. Enggak. Gereja gue rasa nggak boleh punya kekuasaan. Tapi gereja harus mengutus jemaat untuk mengupayakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Iya. Mengusahakan kesejahteraan kota tempat di mana kamu aku buang, itu kata Yeremia. Gitu loh. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Yes. Jadi kita harus mengusahakan gitu. Perkara nanti bagaimana, tapi apakah kita mengusahakannya? Iya.
Betapa gue punya concern belakangan ini sering yang gue amatin, kok orang Kristen tuh naif sekali ya dalam berpolitik. Kita tuh terkondisikan dan dikondisikan untuk menjadi orang-orang yang gini loh. Di satu sisi kadang gue juga heran melihat ada orang Kristen yang merasa bahwa kita nggak boleh berpolitik. Tetapi dalam prakteknya mereka sangat naif berpolitik. Karena setiap kita harus berpolitik. Ya itu kan berpolitik itu bukan, susah ini kita mesti jelasin banyak definisinya. Tapi untuk tidak berpolitik itu adalah politik lu untuk tidak berpolitik. Iya dong. Karena mungkin konotasi yang disebut golput itu kan adalah juga politik. Gitu. Karena mungkin konotasi atau sebutan politik itu udah jelek sejak awal. Banget. Kalau misalkan yang tadi ya soal cari aman, gue bisa mempertanyakan ke lu juga sebenarnya. Mungkin sebenarnya karena orang-orang selama ini udah merasakan situasi yang namanya tidak aman itu, makanya mereka lebih sering cari aman. Bener atau enggak gue? Secara psikologi begitu sih. Secara psikologi kan kita nggak bisa pungkiri lah, kayaknya udah jadi rahasia umum bahwa propaganda mayoritas minoritas itu ada. Iya. Dan tanpa sadar orang Kristen menjadikan dirinya minoritas. Padahal kan kita seharusnya oke lah kalau katakanlah mau ngomong minority itu dan sebagainya, tapi efek katakanlah minoritas dan sebagainya itu seharusnya tidak mempengaruhi kita. Kita sama-sama warga Indonesia loh. Harus sama-sama mengupayakan yang terbaik untuk negara. Iya, kita harus sama-sama mengupayakan negara ini. Mengupayakan negara ini harus dengan cara yang bermartabat juga, cara yang seharusnya elegan. You want to play the game, don't change the rule, atau ikut ganti rule-nya supaya lu menang kan gitu. Ya you try to play the game gitu, learn to play the game. Kalau yang kemarin ada satu influencer dia bilang lu kalau mau main basket, ya lu belajar main basket lah. Ini interpretasi gue ya. Inisialnya P ya? Bukan. Oh, apa? Pandre Tunggal. bukan inisialnya V. Iya dia bilang kayak lu kalau mau main basket ya lu jangan ubah aturannya kan. Nah, yes. Interpretasinya adalah belajar main basket. Belajar main basket dan belajar taati aturan juga sih. Iya. Artinya gini, ada aturan yang diubah-ubah dan sebagainya kan kayak meresahkan kita sih. Nah artinya mungkin jadi sebuah keresahan bersama dan bukan cuma jadi sebuah keresahan, tetapi kita dengan roh takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan. Iya. Menurut gua kita harus bersikap dengan roh takut akan Tuhan. Roh takut akan roh Tuhan. Takut akan Tuhan itu yang menolong kita tidak anarki. Menolong kita untuk tidak melanggar batas yang seharusnya. Menolong kita untuk tetap ada punya value. Iya, kita tidak jadi anarki, kita tidak jadi apa? Secara praktis adalah lu melakukan bukan untuk kepentingan diri lu atau apa yang lu mau. Iya. Atau sekelompok orang, tapi lu melakukannya untuk kepentingan semua. Jadi bagi setiap kita, viewer, listener, hello God, struggler. Struggler. Masih ingat gak lu struggler? Iya sih. Teman-teman gua rasa kita bisa melakukan sesuatu sih. Bukan untuk demo turun ke jalan sih. Anyway, gua nggak. Tapi kalau tak ada teman-teman mau demo ya silahkan ya. Kalau di depan gua nggak suruh demo ya, tapi guanya nggak demo juga. Kalau ada AC boleh. Canda. Itu lucu banget. Lu demo bawa AC portable gitu ya. Boleh tuh. Inovasi namanya. Lu melayani rakyat loh. Anda ya. Iya. Enggak. Maksud gua kita harus melalui cara-cara yang lebih intelektual sih menurut gua sih. Cara-cara lebih intelektual, lebih strategis dan tidak pakai cara bukan untuk apa, tapi maksudnya kita mungkin harus memilih untuk cara. Karena kita harus realistis bahwa kita harus pakai cara yang tepat aja lah gitu intinya. Iya. Dan kita semua memegang satu super power, which is sosial media kita, handphone kita, dan banyak dari teman-teman pun udah banyak yang bersuara. Tidak sedikit mereka yang menyampaikan opini, pendapat, dan mendukung yang namanya tanda kutip keadilan atau kebenaran. Nggak sedikit itu, udah banyak banget. Cuman langkah selanjutnya adalah what?
Next. Teman-teman 2 hari masih panjang loh. Teman-teman nonton video ini di hari Sabtu. Udah Sabtu sekarang 22. Sekarang 23, 24, teman-teman kita oke. take di hari Kamis pagi dan 22 pagi ya. masih ada 2 hari kerja tanda kutip. Nggak Anything tahu can nanti bisa happen. berubah apa, tapi tanggal 27 kan pendaftaran. Oh 5 hari lagi. Mm-mm. Tapi but anyway pembicaraan kita hari ini tujuannya adalah supaya kita sama-sama belajar gitu. Sama-sama ngerti. Ya. Sama-sama kita tahu kita sebagai warga negara, what can we do gitu. What can we see? Maaf ya kalau kedengarannya klise. Gak ada yang Gua klise. bilang mendoakan itu ini sekedar otokritik juga ya. Iya. Pray for Indonesia, pray for Indonesia. Lu beneran pray gak sih? Lu iya lu. Oh iya, ini buat kita. Sebagai orang yang hidup di sosial media, gue juga berani bilang bahwa sorry ya, ada yang kadang-kadang social darling doang sih, maksudnya jadi seorang yang cuman Repost, ikut follow the trend. latah pray for Indonesia lah. Lu ikutan beneran doa gak sih? Pray for Indonesia terus habis itu liatin mana berapa like. Beneran doa lah gitu. Beneran doa lah buat Indonesia. Karena Indonesia bagi kemuliaanmu. Iya, jadi maksudnya doa pun jangan doa formalitas lah, tapi doa yang ya kita mendoakan, kita peduli, kita juga rindu supaya ya Tuhan belas kasihan lah buat negara ini. Keren. Gue melihat keadaan seperti ini seakan-akan dia akan melakukan sesuatu yang sangat luar biasa setelah kita syuting dan rekaman podcast ini tuh gak? Mungkin. Kesenayan tuh kesenayan di City ya. Cukup berat sebenarnya in terms of peringatan darurat. Apakah ini arahnya akan kemana kita nggak tahu. Cuman kalau Ko Andre tadi udah sempat mention tentang kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, seharusnya kita contribute or do something gitu. Cuman ya kita nggak bisa membabi buta atau langsung play it the right way, the elegant way, the intellectual way gitu. Cara yang benar, cara yang tepat. Cuma pertanyaan gue selanjutnya adalah what's the outcome gitu kok. Maksud gue orang-orang kalau kita ngomongin politik konteksnya udah jelek, yes kita udah bahas itu. Orang-orang kalau misalkan bertindak, ya kita bukan siapa-siapa, mau bertindak apa, apakah tindakan kita akan kelihatan gitu. Kalau gitu apa hal yang secara praktis kita harus lakuin gitu. Masa datang ke Senayan gitu. Enggak dong. Gue rasa mungkin sebagai komunitas Kristen atau gereja kita tidak bisa melakukan hal yang nyata secara real hari ini. Tapi setidaknya mulai ubah mental sih, ubah mindset, Nice. ubah pendekatan, ubah mental kita. Terkhusus anak-anak muda yang mendengarkan channel Hello God ini, I challenge you. Kayaknya udah terlalu lama kita tuh kalau gini, gue kemarin ketika mempelajari sesuatu, ada satu perkataan yang struck me ketika ada seorang namanya Frank Turek, dia itu apologist. Dia tuh bilang begini, yang jadi masalah buat orang Kristen hari ini adalah orang Kristen itu tidak sedang berada dalam sebuah perjalanan mencari kebenaran, tapi perjalanan mencari kenyamanan. Wow. Discovering, not in discovering of truth, but discovering of pleasure, happiness. Anak-anak muda, gue rasa Tuhan mencukupkan kita dalam konteks kita masing-masing. Dalam arti karunia. Artinya, lu jangan bilang, oh gue belum cukup, gue belum kayak konglomerat itu, ya elah. Ya nggak bisa lah gitu. Tuhan mencukupkan kita dalam konteks masing-masing. Oke? Then what? Apa yang lu mau lakukan dengan semua yang Tuhan cukupkan itu? Diamin. Gue ngomong cukup itu ada pada konteks masing-masing ya. Iya.
Artinya gini, apa yang akan lu lakukan dengan semua itu? Cuman hanya sekadar mencari kenyamanan lu, kebahagiaan lu. Tapi apakah lu mau benar-benar mau mencari meaning of life? Meaning yang gue tawarkan adalah, ya kita gak usah terlalu muluk-muluk, tapi paling gak dengan keberadaan gue di Indonesia, di sini, apa yang bisa gue lakukan untuk jadi membawa kerajaan Allah di bumi seperti di sorga? Gitu maksudnya. Sehingga mentalitas itu mesti diubah. Dan gue sebenarnya menginginkan, ini gue buka sedikit di sini, gue hampir masuk parpol. Oh, gue harus pura-pura kaget karena gue beneran gak tahu, atau gue harus kaget beneran karena gue pengen nanya sebenarnya parpolnya yang mana kok? Tidak boleh disebutkan. Wah berarti Anda sekarang sudah mengkotori pelayanan. No, jangan begitu. Jadi orang Kristen mesti lebih mature dengan melihat bahwa bisakah Anda melihat bahwa pelayanan itu bukan cuma dalam komunitas Kristen, tapi bisakah Anda melihat bahwa pelayanan itu bukan cuma di gereja, tapi juga pelayanan itu di dunia nyata, dunia kerja, bahkan bernegara. Itu pelayanan harusnya. Dan seharusnya, underline ini, lebih banyak orang Kristen yang mau melayani Tuhan di negara. Wow. Pemerintah, politik. Melayani Tuhan. Melayani. Gitu lebih sungguh. Pertanyaan terakhir gue tiba-tiba muncul. Satu hal yang luar biasa sebenarnya, karena tapi gue gak paksa ya, gue gak paksa kalian untuk masuk. Kalau gitu kok berarti gue akan masuk partai politik. No, jangan dulu, jangan emosional. Partai bikinan aneh PBAT itu, partai bikinan Andre itu. Itu pasti gak akan terjadi. Oke, sebenarnya pertanyaan lu mesti mendoakan sungguh-sungguh dengan baik, dengan sebuah kerinduan. Tuhan, aku mau jadi berkat. Ya nggak harus juga lu masuk partai politik, nggak harus kok gitu. Cuman bukankah seharusnya di partai politik harus lebih banyak anak Tuhan? Maksud gue, di pemerintahan harus lebih banyak anak Tuhan. Bukankah ada lebih bahagia? Gue memimpikannya. Ini cuman mimpi anyway. Satu utopis, satu keadaan utopia. Dimana kita nggak usah ngomong muluk-muluk presiden lah, tapi kita ngomong soal, wow ada pejabat yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh jujur, melayani rakyat, menerbitkan undang-undang yang pro kepada kepentingan bersama. Makanya kita nggak perlu lagi nanti itu melihat yang namanya intoleransi, ya pendirian tempat ibadah aja mesti berantem berjilid-jilid nggak jelas punya. Kita nggak lagi perlu melihat pungutan-pungutan liar di mana-mana. Kita nggak perlu lagi melihat bahwa ada tindakan-tindakan korup, kolusi, nepo di mana-mana. Kita nggak perlu lagi melihat itu. Kenapa? Karena value yang dibawa oleh para pemimpin pejabatnya, yang gua harapkan adalah anak-anak Tuhan, adalah value yang benar gitu. Itu aja gua mimpikan. Value kerajaan Allah. Gua nggak tahu deh, maksudnya seberapa banyak ada orang Kristen atau gereja atau institusi Kristen yang menyuarakan ini, tapi gue punya keresahan besar sekali. Dan itu yang bikin gue waktu itu mau masuk parpol, tapi nggak jadi, karena dalam perjalanan pergumulan dengan Tuhan, gue harus tetap jadi edukator kayaknya, gue harus tetap jadi seorang yang bersuara, bukan untuk begitu. Mungkin gue cuman akan jadi propagandis saja. Nanti gue akan mengutus yang lain. Haleluya. Tuhan yang utus. Haleluya juga. Gue akan menutup ini dengan satu pernyataan dan satu pertanyaan. Kalau ini box A, box B, lu mau pilih yang mana dulu? Sebelum gue lupa. B. Oke, satu pertanyaan ya. Satu pertanyaannya sebenarnya merangkum apa yang kita udah bahas dari tadi tentang kita orang-orang percaya yang menghadirkan kerajaan Allah di dalam Indonesia. Yaitu adalah apakah kita semua terpanggil untuk hal itu? Atau hanya sebagian doang terpanggil untuk hal itu? Iya, kita semua terpanggil. Sebagai seorang Kristen kita harus
melakukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan punya kehendak untuk bangsa ini. Cuman caranya tidak harus selalu melalui politik praktis. Paham maksud gue ya? Paham. Iya. Caranya bisa segala macam. Iya. Oke. Bahkan lu sebagai seorang yang nanti misalnya buka warung doang, lu harus melayani Tuhan. Jadi berkat buat lingkungan lu. Buat orang yang beli di warung lu bisa jadi berkat. Lu nggak makan orang, gitu. Iya, makannya Indomie. Makan orang tuh lu nggak getok orang. Oh iya. Sorry, gue terlalu polos. Gue pikir makan orang beneran. Terus. Lu nggak getok orang. Iya. Lu jual barang yang berkualitas baik. Lu nggak ngoplos. Oplos. Misalnya minyak, lu nggak oplos minyak. Ini gue ngomong warung nih ya. Iya. Nanti bisa jadi bengkel. Bisa Ya dong, distributor perusahaan. Lu nggak ngoplos, lu nggak tipu rakyat. They get what they paid. Dengan fairness. Itu aja lu melayani dengan baik. Lu tolong orang. Lu kasih lapangan pekerjaan. Lu melayani Tuhan. Semua orang harus. Cuman caranya akan beda-beda. Betul. Nice. Keren banget. Satu pernyataan. Tadi kan satu pertanyaan. Sekarang satu pernyataan. Gue pernah dengar ada satu kutipan menarik dari seorang apologet yang lumayan terkenal. Dia bilang gini. Di setiap masa ada musanya. Dan setiap Musa ada misinya. Gue izinkan gue melanjutkan kalimat itu. Tapi Musa tidak pernah melihat tanah Kanaan. Yang berarti sesuatu hal akan indah ketika Musa menyelesaikan misinya. Dia melihat tapi dia tidak merasakannya. Dia melihat dari Gunung Nebo. Gue pernah sampai Gunung Nebo. Gue berharap tahun depan gue akan pergi ke sana lagi. Amin, ayo bareng. Ingat gak kita di salah satu episode kita pernah bahas ini? Gue lupa yang mana. Gue lupa juga. Tapi ada. Tapi Musa bisa melihatnya. Melihat itu dia tidak merasakan hadir di situ, tapi dia bisa melihatnya. Itu yang gue rasa visi. Itu yang disebut sebagai visi. Dan kalaupun misalnya gue tidak sampai melihat itu, ya sudahlah. Gak apa-apa juga. Paling gak lu udah ke Gunung Nebo yang asli ya. Dan tahun depan nanti Holy Land Trip with Andre Tunggal. Ayolah gas. Bukan gue yang pengumuman, lo yang pengumuman ya. Padahal gue belum buka loh. Lah siapa tahu gue ikut dong, boleh dong kan. Boleh. Gue jadi pendaftar kan. Kita syuting podcast di sana. Who knows? Boleh. For the first time gitu. Boleh. Jadi lu honeymoon sekalian di sana aja. Mau? Tergantung berangkatnya kapan. Sesudah atau sebelum. Kalau sebelum berarti private. Ya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Gue mau nanya tapi ini kan privasi nanti aja. Oh iya, jadi abis ini ya. Gue juga mau nanya sesuatu yang privasi tapi nanti aja. Oke lah, yang penting tapi ya I think kita berasa message-nya sudah tersampaikan dengan jelas. Back again, kita adalah orang-orang yang mungkin kita nggak terjun langsung ke lapangan. Kita melihat dari jauh. Tapi kita sama-sama dan gue rasa teman-teman yang nonton juga punya concern yang sama. Bahwa ada satu hal yang perlu kita lakukan, seberapa besar dan seberapa kecil, at least kita bertindak. Dan teman-teman, semoga apa yang kita bahas gitu bisa menguatkan kita semua, bisa membantu kita untuk semakin menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah bumi, di Indonesia tercinta. Happy Amin. Selamat Hari Kemerdekaan ke-79. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Thank you. Untuk teman-teman yang sudah menonton, kita minta dukungannya untuk follow sosial media kita. Ada Instagram, TikTok, juga YouTube. Teman-teman bisa dengerin episode ini di Noise dan Spotify. Dan kita minta tolong teman-teman download aplikasi kita dari App Store dan Play Store. Langsung muncul nih, pas banget. Teman-teman di situ kita bisa saling mendoakan dan kita bisa berdoa untuk satu sama lain. Juga teman-teman, jika teman-teman membutuhkan bantuan ataupun sharing ataupun teman, hubungi teman kita Mario yang akan menemani dan melayani teman-teman. Kita semua bisa saling mendoakan di sana. Juga untuk pelayanan Koko kita tercinta yang sayangnya tidak jadi sayangnya tidak jadi apa? Caleg. Bukan. Gue mau bercanda. Yang saat ini sedang merintis mengembangkan sesuatu yang baru, mungkin channel pribadi beliau dan juga di mana pribadi udah ada kali. Iya, maksudnya kembangin. Oh iya. Terus Baiklah. maju, semakin maju untuk Indonesia. Dukung terus selalu ke Andre. Oke, thank you for today. Thank you untuk Feby di sebelah sana.
Thank you untuk Ko Andre di sini. Terima kasih untuk Tuhan Yesus, Tuhan Kristus. kita tercinta yang kita sayang sekali. 120 episode kita tidak pernah berterima kasih. Tapi thank you Tuhan Yesus untuk hari ini. Dan thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.